Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya. Hari ini SMA Negeri 3 Nganjuk Sekolah Penggerak Angkatan Pertama menerima kunjungan dari SMA Negeri 1 Purworejo Mojokerto ya Pak? Iya, betul. Tamu istimewa kita. Kita sangat bersyukur dan mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 3 Nganjuk. Mudah-mudahan pertemuan kita nanti menjadi silaturahmi kita bersama. Ya, dalam rangka untuk sharing, memajukan dunia pendidikan dan penerapan kurikulum Merdeka. Perlu diketahui bahwa memang betul SMA Negeri 3 Nganjuk menjadi sekolah penggerak angkatan pertama sehingga ini tahun yang kedua. Sedangkan di SMA Negeri 1 Purworejo bagaimana saya belum tahu. Ini nanti kebetulan ini yang hadir langsung adalah Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Setiawan MMPD. Betul sekali. Wah, ini sedangkan yang di samping kita ini adalah yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 3 Nganjuk, Pengawas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wilayah Kabupaten Nganjuk. Beliaunya adalah Bapak Dr. Andes Sarjono MX. Nah, kali ini kita akan ngobrol, bincang-bincang ya Pak ya, sekitar pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Nah, kira-kira apa yang menjadi tujuan dari SMA Negeri Purworejo sehingga bersama teman-teman sebanyak 20% ya? 20 orang. Tadi saya alhamdulillah dan sekarang beliau-beliau sedang bersama-sama dengan Komite Pembelajar SMA Negeri 3 Nganjuk di ruang perpustakaan juga dalam rangka sharing pelaksanaan kurikulum, kira-kira begitu. Monggo Bapak, kami persilakan untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini sebuah pertemuan yang luar biasa, silaturahim yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ini terbangun secara unis di antara kita. Khususnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Samsi MPG selaku Kepala SMA Negeri 3 Nganjuk. Dan juga wabil khusus juga saya sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Dr. Sarjono MM selaku pengawas pembina cabang dinas wilayah Kabupaten Nganjuk yang dalam hal ini sangat luar biasa, beliaunya energik mendampingi kita Bapak ya. Mudah-mudahan persamaan ini akan membuahkan suatu hasil yang luar biasa dalam rangka menjaga amanah kita untuk mengembangkan potensi yang ada, baik itu potensi lembaga, potensi siswa, khususnya peserta didik yang kita cintai, di dalam rangka mengimplementasikan sebuah kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum Merdeka. Di mana di kurikulum Merdeka ini ada sebuah perubahan yang harus kita ikuti yang sangat luar biasa di dalam rangka mengakomodasi sekaligus mengarahkan dan memberikan kesempatan kepada seluruh potensi peserta didik paradigma baru, di mana potensi peserta didik menjadi sebuah titik utama untuk kita kembangkan. Dan alhamdulillah saya sampaikan terima kasih kepada saudara saya Mas Samsi yang telah berkenan untuk secara luar biasa guyup rukun yang telah bersedia untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi kami dan tim untuk senantiasa berbagi dalam rangka mengenal sejauh mana penerapan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 3 Nganjuk yang tadi sudah sampaikan kedua. Yang kedua sekaligus pengimplementasian kurikulum Merdeka. Tujuan kami ke sini yang pertama memang hampir 99% kita berguru atau belajar untuk mendapatkan begitu banyak informasi, pengetahuan, dan lebih khusus terkait dengan implementasi nyata
terkait penerapan kurikulum merdeka. Di sekolah kami SMA Negeri 1 Kutorejo sebetulnya memang belum melaksanakan, dan pada tahun ini kita bersama teman-teman sepakat bahwa kita akan memulai mengambil sebuah pola mandiri, pola implementasi kurikulum merdeka mandiri. Kita langsung memilih jalur mandiri berubah. Mudah-mudahan apa yang nanti kita tulis secara terbuka, dan terima kasih sekali kepada Pak Sardi dan teman-teman di SMA 3, termasuk Pak Sarjono, nanti suatu saat barangkali kami kepingin untuk berbincang-bincang, berdiskusi lebih lanjut. Jangan lupa ingat dengan kami, adik-adik, untuk memulai pelaksanaan IKN. Kami adalah adik dengan kakak yang sudah memulai. Ini kita akan bangun sebuah harmonisasi dengan satu tujuan utama, hanya mengembangkan dan membuat atau menciptakan pelayanan pendidikan dan pembelajaran ke arah yang lebih baik demi masa depan generasi kita. Dan tentunya ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi kami untuk menerima, berbagi, dan sharing. Mudah-mudahan ke depannya dengan tiada batas, katanya kita sudah media sosial, sudah sangat terbuka sekali. Ya pun fisik kita tidak ketemu, tapi hati kita tetap menyatu dengan saling menerima, saling memberi dan berbagi. Insya Allah kita berharap Jawa Timur tetap akan menjadi luar biasa, khususnya di dunia pendidikan. Kesetaraan dan penyamaan kualitas pendidikan memang menjadi tantangan yang sangat luar biasa, yang menjadi PR bagi kita semua, agar supaya generasi-generasi mendatang ini benar-benar generasi yang memiliki 6 karakter yang akan dibangun di kurikulum merdeka. Mudah-mudahan kebersamaan ini tetap akan langgeng, dan seterusnya harmonisasi tetap akan terbangun. Dan jangan lupa kami juga mempersilahkan dan berharap barangkali Mas Samsi punya hutang, saya sudah berkunjung, tinggal Mas Samsi. Ya Mas Samsi ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih Bapak Ahmad Setiawan, Kepala SMA Negeri 1 Kutorejo Mojokerto, yang setelah menyampaikan maksud, tujuan, dan berbagai hal terkait dengan untuk segera untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mohon doanya. Amin. Jadi begini Bapak Ibu, kita ini memang harus punya kewajiban berbagi. Bagi sekolah pemuda ini ada kewajiban berbagi. Untuk SMA Negeri 3 Nganjuk ini sejak tahun kemarin, tahun pertama itu memang mendapatkan pelatihan langsung dari pusat ini. Baik secara karena waktu itu pandemi ya secara daring begitu, tetapi kemudian kita tindak lanjuti dengan kegiatan IHT secara daring juga, sehingga kita melibatkan pada waktu diklat itu yang didiklat hanya komite pembelajar, Pak. Kemudian untuk menyampaikan ke Hanya 3 orang atau 4 orang? 13, Pak. 13 punya 13 komite pembelajar. Jadi komplit semua mata. Kemudian dari ilmu yang diperoleh itu kita sebarkan ke teman-teman melalui kegiatan IHT. Itu lama kemarin itu, sampai berapa kan Pak Sarjono juga masuk mengisi materi itu waktu itu. Tetapi sebenarnya kegiatan IHT ini ya tidak hanya pada waktu itu. Setelah itu ada tindak lanjut lagi. Kita melakukan IHT tidak hanya di sekolah, waktu itu untuk memberi semangat teman-teman, juga kita adakan di luar, di pesan. Kemudian kita memanggil, mendatangkan narasumber, juga dari pengawas provinsi, juga dari mentornya, fasilitator dari pusat, juga kalau dulu istilahnya pendamping ahli ya. Pelatih ya, yang mendampingi kepala sekolah di dalam mengawal kurikulum merdeka. Jadi selain bapak pembina dari pengawas, juga kita mendapatkan pendampingan dari
sudah besar. Nah, yang sekarang istilahnya menjadi fasilitator. Nah, kebetulan Pak ini Bapak pengawas kita, Bapak Haji Sarjono, beliaunya ini sekarang menjadi fasilitator ahli. Suatu kemajuan menurutku. Nah, gila. Nah, sehingga Bapak, walaupun apa namanya kita harus mengeluarkan inovasi, kreasi, menerjemahkan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, yang kita harus menyikapinya, mengimplementasinya dengan berbagai caranya ini akhirnya begini, tapi yang ini gini. Pernah terjadi seperti disampaikan oleh tadi waktu kita pertemuan, ketika munculnya PP yang nomor 56 kemudian ditinggal 5 hari pelaksanaan, kita sudah tata hati, tiba-tiba muncul 262. Lalu dalam waktu 5 hari harus merubah, padahal harus rapotan, harus segera membuat pemilihan penjurusan untuk kelas 11. Nah, ini kita betul-betul nggak bisa tidur ini 5 hari itu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah mapan 26. Nah, mana sudah jelas. Sudah tetap permanen gitu. Kalau tak ada perkembangan mungkin ya nanti, tapi kita sudah bisa. Nah, ini tidak terlepas dari pembinaan Bapak Pengawas. Jadi di SMA Negeri 3 Nganjuk ini untungnya Bapak Pengawasnya ini selalu mengikuti, selalu update. Karena dulu juga kepala sekolah kan kebetulan jadi pengawas kok ya didinaskan gitu. Dan yang saya hebat itu apa? Beliaunya ini update. Jadi mengikuti peraturan-peraturan update sehingga kita bisa sharing terus ngikuti untuk mengawal kurikulum Merdeka. Terkait dengan yang diharapkan dari SMA Negeri 1 Kutorejo untuk sharing belajar ini dari masing-masing guru mapel yang dibawa diajak tadi itu kan sudah berhadapan langsung dengan komite pembelajar dari setiap mapel yang diharapkan, sehingga saya yakin dengan adanya pertemuan ini nanti terbangun persaudaraan yang tidak hanya saat ini. Kalau saat ini nanti kalau ngomong itu bisa sampai berhari-hari nggak selesai, sehingga minimal ketemu nanti setelah itu dilanjut dengan ini ya sekarang zamannya kan dunia ada di genggaman kita. Tetapi Bapak barangkali nanti juga akan sharing dengan kelas budaya di sana. Oleh karena itu mungkin ini kesempatan Pak Haji Sarjono juga rawuh, maka saya beri kesempatan untuk menyampaikan bagaimana kalau SMA Negeri 3 bisa dibina seperti ini. Kami juga merasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Pak Sarjono. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Samsi, dan kita ini memang ditakdirkan Pak. Saya paling tua Pak karena saya lulus saya itu angkatan 83. Pak Samsi ini 84. Saya 85. Urut kacang. Ketika SMA 3 ini diluncurkan di awal itu bingung seperti yang disampaikan oleh teman-teman dan Bapak Kepala Sekolah ini benar Pak Satis. Kita ini mengambil rujukan dari mana? Kok semuanya serba Sinta. PMM masih belum ada Pak ya? Belum ada PMM Sabtu. Sehingga ini harus kemana, nggak ada lain kecuali kita harus belajar intensif berdasarkan kondisi yang ada. Ya, permen masih minim Pak saat itu. Kuncinya permen masih minim, jadi kita hanya diskusi dan akhirnya alhamdulillah kita bisa jalan. Termasuk saat itu di awal sekali menentukan struktur program Mas ya. Ya betul. Pak, struktur programnya gimana? Ini kok cuman 38 yang sudah di permen nomor 56 itu. Iya Pak. Ya, hanya 38. Padahal ini teman-teman kalau kondisinya seperti ini tidak bisa nanti TPV-nya tidak bisa. Terus akhirnya kita belajar terus dan ternyata setelah itu bisa diatur
oh bisa 46. Nah setelah 46 hati teman-teman menjadi lega Pak. Alhamdulillah bisa Kekhawatiran awal sampai kemarin. ya Pak, termasuk sekarang kondisi sekarang ini Pak. Setelah kita melaksanakan Permen nomor 262, kondisi kita menjadi belum tenang. Kelas 11 itu Pak. Pemilihan peminatan itu ternyata dibebaskan dan sepenuhnya menjadi kewenangan siswa. Nah kalau begini nanti saya hancur lagi. Batinnya Pak Sanci. Nah, TPP saya gimana ini? Dan juga teman-teman tidak bisa 24 jam. Ya, Nah, akhirnya setelah itu ternyata yang terbaik itu kita memang harus melakukan pendataan. Itu melalui TK. TK melakukan pendataan terus cita-cita siswa, kemudian pelajaran yang diminati dan sebagainya. Setelah terdata di siswa mengelompokkan kelompok siswa yang di penjurusan kesehatan nantinya profesinya yang diampu. Misalnya ada yang pengen jadi teknisi, ada yang pengen jadi ahli hukum, nah dan sebagainya Pak. Akhirnya dengan kondisi yang pengelompokan seperti ini, sekolah punya strategi. Nah, SMA 3 menawarkan menu. Ini menu yang saya tawarkan. Menu 1, menu 2, menu 3, menu 4 sesuai cita-cita siswa. Jadi enak dengan begitu. Nah, akhirnya kalau misalnya nih menu 1 daya tampungnya 3 kelas. Ini kok peminatan yang menuju ke menu 1 4 kelas. Gimana? Ya, kita terpaksa kita ranking. Kita masukkan di peminatan yang tidak jauh dari sini. Kita geser ke peminatan B. Gitu, ke menu B. Kemudian menu B ternyata kurang. Alhamdulillah. Ini nanti barangkali dari menu C, menu D, ini menawarkan berapa menu Mas? 4 menu ya? Ya, 4 menu. Jadi nanti kalau bisa dari 10 kelas itu ya tertampung di 4 menu. Nah, kemarin dari Bakakur itu konsultasi. Ya. Gini, Pak, nah nanti kalau 4 menu ini Pak, eligible-nya gimana? Kan beda-beda Pak. Terus, ya nanti eligible-nya ditentukan dari apa? Enaknya dari apa ya? Kalau misalnya ini ciri khas sendiri, ini cara khas sendiri, ini ciri khas sendiri, ini ciri khas sendiri. Enaknya dari mana? Umpama gini gimana? Akhirnya saya jadi coaching sama kurikulum menentukan sendiri Pak. Pak, Pak, eligible-nya itu jangan dicampur, tapi per menu Pak. Jenengan cerdas, saya gitu. Akhirnya per menu Pak, ambil eligible-nya. Bagus itu. Gitu. Terus kemudian juga ini Pak, yang jadi persoalan kawan-kawan itu, tidak ada siswa tidak ingin. Benar itu. Tidak boleh. Siswa tidak naik, tidak ada. Yang jelas semua siswa harus naik. Hanya saja yang tidak tuntas, ini nanti Pak persoalannya. Ini menjadi PR bagi guru berikutnya. Ini menuntaskan, kemudian nanti menulis di rapot itu sesuai dengan yang dipesan di kelas sebelumnya. Misalnya nih sebut saja matematik misalnya kalau memenuhi KKPP itu 56. Nah ini di sini kok 51. Nah ini nanti dituntaskan di kelas berikutnya. Kemudian nilainya dicampur dengan matematik berikutnya Pak. Gitu. Jadi untuk kekurangan seperti yang disebutkan di kelas sebelumnya itu dicatat di baris deskripsi nilai di situ bahwa nilai sebelumnya kelas 10 sudah dituntaskan. Kemudian berikutnya Pak nih, guru juga tidak boleh melakukan bullying pada siswa. Ini yang susah.
dilakukan oleh guru. Karena ada kebiasaan guru melakukan pembicaraan itu kan saonoe, pemenang nek digedhe nek gak iso. Nah, itu terus keluar kata-kata gitu. Itu tidak diizinkan, kita harus fokusnya pada peserta didik. Ayo peserta didik jadi perhatian utama. Kalau tidak gitu, ini kita sebenarnya ini tidak berarti tanpa peserta didik. Tidak berarti tanpa peserta didik. Akhirnya seperti itu, jadi peserta didik yang kita junjung tinggi, kita kedepankan dan menjadi prioritas garapan kita nanti berikutnya. Seperti itu Pak, kurang lebihnya ceritanya. Kemudian kalau kita bicara perangkat Pak, perangkatnya ya opo? Terus guru-guru supaya mengajar seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah, diferensiasi. Itu caranya gimana? Nah, itu jalannya sedikit-sedikit. Nanti saya percaya Bapak Ibu sudah mendapatkan penjelasan dari waktu itu Pak ya. Oke. Terima kasih ini Pak Haji Sarjono yang selalu mendampingi kita Bapak untuk SMA Negeri 3 Nganjuk. Nah, ini jadinya ceritanya Bapak pengawas ini agak panjang karena ini sudah menyangkut sampai fase terus sampai bagaimana nanti mengelolanya. Nah, untuk kali ini mungkin harus berepisode Pak ini ya. Sebab kalau diteruskan nanti apa itu masih panjang. Oleh karena itu barangkali ini episode 1 dulu. Durasi yang disiapkan hanya 15. Nah, itu dia. Khusus untuk persiapan kelas 10. Dan nanti untuk episode kedua mungkin kita bisa mengadakan podcast lagi. Nah, tetapi satu saja Bapak, kami perlu kesan-pesan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kutorejo tentang SMA Negeri 3 Nganjuk ini kayak apa Pak? Yang jelas ini kuncinya sebenarnya hanya kekompakan. Pokoknya ringan sama berat sama kikul enek sak cakotan jadi cium saya itu begitu aja ya. Gimana kesan aja? Ya Alhamdulillah, mohon izin menyampaikan sepatah tentang pesan-pesan yang ada. Yang pertama, kesan yang terbangun dalam memori kami bahwa kami yang pertama tentunya tidak salah untuk menjalin silaturahim dengan SMA Negeri 3 Nganjuk, di mana SMA Negeri 3 Nganjuk dalam hal pelaksanaan KM didukung dengan sekolah penggerak ini menjadi sebuah acuan bagi kami karena berdasarkan latar belakang yang ada kita hampir sama. Tombelnya juga 30, jumlah siswa juga beda tipis. Nganjuk tadi sekitar 1050 berapa gitu? 53, kalau di kami ada 1038. Jadi pas dalam latar belakang daya dukung termasuk potensi siswa hampir sama juga, di mana tadi disampaikan bahwa kita cukup berat apabila sekolah kita ini kita pacu untuk mereka mengikuti pendidikan tinggi karena memang situasi sosial budaya menjadi demikian sehingga relatif pesan kami bahwa SMA Negeri 3 Nganjuk ini boleh dikatakan suatu pilihan yang tepat bagi kami, dan kesan kami juga cukup tahu dan cukup terima kasih SMA Negeri Nganjuk seperti yang disampaikan Pak Samsi bahwa kebersamaan dan kekompakan itu menjadi modal utama, dan ketepatan moto sekolah kami juga simpel Pak. Jadi kalau ada di karena SMA Negeri 1 Kutorejo, jawabannya adalah bersatu, beraksi dan prestasi. Jadi di sini sama, jadi kekompakan, kebersamaan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan ini nampak jelas di SMA Negeri 3 Nganjuk. Saya sangat terima kasih siswanya, Bapak Ibu guru menyatu, dan itu menjadi sebuah paradigma baru. Tidak ada lagi yang tempo dulu pada saat kita sekolah Pak ya, ada guru yang gila dan sebagainya. Bahkan guru sekarang menjadi pengayom, pelindung, sekaligus teman curahan hati dari siswa. Ini kesan kami seperti ini, dan pesan kami sederhana, ke depan
mari semuanya kita kembangkan, kita mulai terbiasa untuk berbagi, dan kedepannya kami berharap SMA Perikanan itu tetap semangat, tetap satu menjalin organisasi yang tadi sudah sangat luar biasa, pengawas pembina, kepala sekolah, bapak ibu guru, karena dengan organisasi itu akan menumbuhkan sebuah kekuatan yang bisa jadi menjadi lompatan yang lebih cepat. Amin. Terakhir saya sampaikan terima kasih kembali. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini tetap mendapatkan ridho ilahi untuk tetap. Terima kasih. Alhamdulillah, kiranya untuk dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kota Rejo dan Bapak Pengawas, Bapak Sarjono, kami sangat bersyukur, dan untuk kegiatan podcast episode 1 ini bisa terlaksana, dan kami mohon mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut. Amin. Dan Nanti episode kedua kita atur